Salah satu mall legend tertua di kota Semarang yang sempat hits di zamannya, makin hari kok makin sepi ya, padahal lokasinya strategis. Kira-kira apakah bisa bertahan dengan gempuran mall-mall baru yang lebih bagus di kota ini? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Nah, di video kali ini aku mau ngajakin kalian semua jalan-jalan di daerah pusat kota Semarang. Tepatnya aku mau main ke salah satu mall yang terbilang cukup tua dan lokasinya dekat sekali dengan Simpang 5. Nah, ini aku sudah dalam perjalanan menuju ke sana dan kali ini aku menggunakan sepeda motor dan bisa dilihat untuk cuaca hari ini cerah dan kondisi jalannya cukup lenggang dan tidak terlalu padat. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa silakan teman-teman subscribe dulu channel ini dan jangan lupa klik tanda loncengnya biar teman-teman bisa selalu update video terbaru aku. Nah, ini aku lewat dari Jalan Ahmad Yani menuju ke Simpang 5 dan itu di depan sudah kelihatan untuk lapangan Simpang 5 yang menjadi salah satu ikon di kota Semarang atau lebih dikenal dengan nama Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Nah, jadi di lapangan ini kalian bisa buat olahraga, terus kemudian jogging atau lari-lari karena di dalamnya juga ada lapangan basket. Terus sekelilingnya ini juga merupakan pusat kota, itu di depan ada kayak Ibis Style Hotel. Dulunya adalah Informa dan AC Hardware ya. Jadi kayak toko putar rumah tangga gitu. Terus di sini juga ada Jalan Pahlawan, itu sebelah kiri ada perkantoran dan kantor gubernur. Terus di depan itu ada SMK yang cukup terkenal di kota Semarang yaitu SMK Negeri 7. Terus di depan itu dulu ada bangunan yang namanya E-Plaza, jadi kayak buat tempat nonton bioskop, sama ada resto juga, tapi sekarang sudah rata sama tanah dan difungsikan untuk parkiran. Terus kalau ke kiri itu ada Jalan Pandanaran dan itu juga ada Masjid Agung Baitur Rahman yang menjadi ikon kota Semarang. Nah, ini aku udah mau sampai ya teman-teman, itu di depan sudah mulai kelihatan mallnya. Jadi buat kalian warga Semarang atau yang pernah tinggal di Semarang mungkin tahu ya nama mall itu, atau bahkan mungkin dari teman-teman punya kenangan tersendiri dengan mall ini, nanti silahkan komen di bawah. Nah, habis ini aku mau lanjut cari parkiran dulu ya teman-teman. Nah, ini aku udah selesai cari parkir teman-teman. Jadi kalau di depan sana itu namanya Jalan Gajah Mada. Terus ini aku spill penampakan mallnya dari depan ya teman-teman. Mungkin kalian sudah pada tahu nama mall ini. Nah, ini dia namanya Mall Ciputra Semarang. Nah, untuk lokasi mall ini di Jalan Simpang 5 nomor 1 Semarang. Jadi emang deket dengan alun-alun Simpang 5 atau Lapangan Pancasila Semarang. Nah, habis ini kita langsung masuk aja teman-teman. Nanti kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Apakah masih sama dengan yang dulu? Apa sudah ada renovasi atau bangunan baru? Nanti kita lihat bareng-bareng seperti apa di dalam. Nah, ini aku udah masuk ke dalam dan bisa dilihat kondisinya cukup sepi. Terus di bagian tengahnya cukup lenggang ya. Biasanya banyak pameran di sini. Nah, untuk kesan pertama begitu masuk tempatnya bersih dan AC-nya masih dingin. Nah, ini aku lanjut jalan masuk ke bagian dalam lagi ya teman-teman. Ini ada Buceri, kemudian Eksekutif. Terus di depan itu juga ada Glael atau apa ya, kayak swalayan minimarket gitu. Dan di depan sana masih banyak sekali counter atau tenan yang lainnya. Nah, untuk sejarah singkatnya, jadi Mall Ciputra Semarang ini dulu dikembangkan oleh grup Ciputra dan dibuka pada tanggal 12 Desember 1993. Dan mall ini dibangun di atas bekas lokasi Gor Pancasila dan memiliki luas bangunan lebih dari 40.000 meter persegi serta menampung lebih dari 200 tenan. Nah, ini aku lanjut jalan lagi teman-teman, dan di sini ternyata juga ada McDonald dan yang menjadi ikonnya ini adalah tempat makannya model kereta dari kayu kayak gini ya. Ini dari dulu sudah ada seperti ini teman-teman, dan di sini juga bisa dijadikan untuk akses masuknya ya. Jadi kalau ke mall ini bisa ada beberapa akses masuk. Jadi bisa masuk lewat jalan Simpang 5 atau Gajah Mada tadi, terus lewat McDonald, kemudian lewat Glael dan juga lewat Hotel Ciputra.
Oke, ini aku lanjut jalan lagi teman-teman. Itu di depan ada counter Crocs yang cukup terkenal. Dan habis ini aku mau lanjut langsung naik ke lantai 2 ya. Ini lewat eskalator atau tangga seperti ini teman-teman. Nah, jadi tadi di lantai 1 memang banyak sekali counter atau tenan ya, dari toko sepatu, kemudian baju, aksesoris, dan lain-lain. Terus ini aku mau naik ke lantai 2, dan ternyata di depan itu langsung ketemu sama apa ini, Robinson. Jadi ini kayak apa ya namanya, pusat perbelanjaan gitu ya, khususnya pakaian. Nah, ini aku juga mau masuk sebentar, mau lihat kondisi di dalamnya seperti apa. Nah, ini ada jaket buat pria, kemudian ada kemeja juga, terus ada sepatu dan tas. Ini ada beberapa brand di sini. Nah, ini aku hanya lihat dari luar atau di depan aja teman-teman, karena rencananya juga masih mau keliling lagi di Mall Ciputra ini, khususnya di lantai 2. Nah, ini aku keluar lagi teman-teman, mau lanjut jalan-jalan ke depan sana, karena ini mallnya panjang, jadi emang harus memuteri kayak gini ya. Terus ini ada counter men's zone. Terus ini aku mau lewat sebelah sini dulu teman-teman. Ini aku belok kiri dan itu ada tulisan toilet. Rencananya aku mau mampir ke toilet dulu. Nanti kita lihat bareng-bareng toiletnya seperti apa. Apakah bersih, kemudian juga apakah ada renovasi dibandingkan yang dulu ya. Terus di sini juga ternyata masih ada beberapa counter atau tenan, dan jalan ini dulu adalah lorong menuju ke Matahari Simpang 5 ya teman-teman. Jadi itu bisa naik ke sana, nanti tembusnya ke mall atau Matahari yang di sebelahnya. Nah, ini aku langsung mau masuk aja ke toilet bagian cowok. Nah, ini aku kasih lihat atau spill ya untuk kondisi kamar mandi di Citraland atau Ciputra Mall Semarang. Di sini cukup bersih dan sudah direnovasi daripada yang dulu ya, dan di sini lebih bagus teman-teman. Oke, ini udah selesai dari kamar mandi atau toiletnya. Terus ini aku mau lanjut jalan lagi keluar. Dan ini aku mau lewat yang sebelah sini teman-teman, bagian lorong ini ya. Nah, ini di sebelah kiri ada counter jualan pakaian. Terus sebelah kanan ini ada aksesoris ya teman-teman. Terus ini aku lanjut jalan lagi. Ini di sebelah kiri juga masih sama, pakaian wanita. Nah, jadi di sini emang kondisinya juga nggak terlalu rame, soalnya lokasinya juga ini agak tersembunyi ya teman-teman. Jadi bukan di area utama mallnya. Jadi mungkin kalau buat pendatang atau yang baru pertama kali masuk ke mall ini mungkin akan apa ya, tidak tersentuh ya daerah sini. Nah, ini aku lanjut jalan ke depan teman-teman. Ini ada Tongji, terus di sebelah kiri ada Game Fantasia. Ini juga cukup awet ya, dari awal buka sampai sekarang masih ada. Terus depan ini ada counter jualan pakaian anak-anak. Terus ada resto Korean food, Cuk Babi, sama Chat Time tadi sebelahnya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini aku lanjut jalan lagi. Ini aku lihat dari kejauhan sepertinya ada Sport Fashion. Ini aku mau masuk, mampir ke sana dulu teman-teman, mau lihat beberapa sepatu sama tas. Kebetulan juga masih nyari ya, dan siapa tahu di dalam ada promo diskon. Nah, ini aku udah masuk ya teman-teman ke dalam Sport Fashion. Ini aku masih lihat sepatu. Dan di sini bagus-bagus banget teman-teman, dan Sport Fashion ini emang jadi toko langganan aku dari dulu. Nah, ini aku udah selesai lihat-lihat di Sport Fashion, dan ini aku lanjut jalan-jalan ya teman-teman. Ini posisi masih di lantai 2, jadi untuk kondisinya kalau dilihat dari sini emang di sini masih sepi, tapi untuk interiornya ini masih bagus ya teman-teman. Terus di sebelah sini ada KFC teman-teman, dan ini juga sudah cukup lama ya ada di sini. Terus sebelahnya ini kalau nggak salah dulu Pizza Hut ya teman-teman. Terus sekarang diganti sama apa ini? Ramen Resto.
Nah, ini aku kasih lihat pemandangan dari lantai 2 ya teman-teman. Di sini kelihatan ada beberapa gerai atau tenan dan masih pada buka semua. Itu ada CNF, itu toko parfum. Terus beberapa gerai atau tenan ini juga sudah cukup lama, tapi juga beberapa banyak yang baru juga ya teman-teman. Terus ini di sebelah kiri ada toko sepatu, ini mereknya Skechers. Nah, sepatu ini juga salah satu merek favorit aku ya teman-teman. Oke, ini aku mau naik lagi teman-teman ke lantai 3. Ini masih tetap menggunakan eskalator kayak gini ya. Nah, ini aku kasih lihat ternyata begitu naik lift kita langsung ketemu sama Robinson lagi. Ternyata Robinson 2 lantai ya teman-teman, ada di lantai 2 sama yang lantai 3. Nah, ini aku mau langsung masuk aja karena ternyata yang di lantai 3 ini adalah untuk bagian pakaian pria. Nah, ini bisa dilihat banyak sekali kemeja, kaos, kemudian juga ada celana, dan ini juga masih ada promo kayak gini teman-teman. Nah, ini aku mau lihat dulu kemeja sebelah sini karena lumayan bagus ya teman-teman. Nah, ini ada yang model kayak gini, warna abu-abu, lengan pendek, kemudian juga ada kemeja pantai seperti ini. Ini banyak adem teman-teman. Terus ini juga ada yang warna putih. Nah, ini aku salah fokus sama tertarik sama yang ini teman-teman. Kayaknya lucu gitu ya. Ini modelnya kayak kemeja tanpa kerah. Terus ada apa ini? Alfabet apa huruf-huruf gitu ya. Tapi bahannya agak tebal teman-teman. Nah, ini aku lanjut sebelah sini ternyata ada promo, ini beli 2 150.000. Terus ini aku lanjut jalan lagi, sebelah sini ada celana pendek atau panjang ya. Ini harga tuh cuma 75.000. Dan di sebelah sini banyak sekali kaos lucu-lucu teman-teman, dan ini warna-warni ya, ada hitam putih, terus modelnya juga bagus-bagus macam-macam. Nah, ini aku lanjut sebelah sini. Kalau ini ada, oh ini celana jeans teman-teman. Jadi kalau kalian nyari celana jeans, chinos, terus kemeja, kotak-kotak, di sini lengkap dan ada semua. Nah, di sebelah sini pun juga ternyata kondisinya cukup sepi ya teman-teman. Kalian bisa lihat cuman ada beberapa pengunjung aja dan SPG-nya yang pada jaga. Terus ini juga di sebelah sini ternyata ada jaket sama apa ini, oh kaos juga. Nah, ini aku jalan daerah sini. Jadi kalau dulu ini ada jalan tembusnya ke Matahari Semang 5 juga bisa lewat sini ya teman-teman. Nah, jadi itu tembusnya nanti di Matahari Semang 5 di gedung sebelahnya. Tapi sayang sekali kayaknya sekarang udah tutup ya. Karena memang mallnya juga sudah tua dan nggak ada renovasi sama sekali. Nah, mungkin buat warga Semarang dan sekitarnya, khususnya generasi milenial sudah tidak asing dengan mall ini. Karena memang mall ini dulu sempat hits dan populer di zamannya, yaitu sekitar tahun 2000-an, sebelum adanya mall-mall baru sekarang. Nah, dulunya mall ini juga dikenal dengan nama Citraland Mall. Kalau generasi lama pasti tahu ya. Soalnya memang dulu mall ini dijadikan tempat nongkrong buat muda-mudi di zamannya. Terus dulu juga kalau nggak salah ada warnet yang cukup hits di ujung mall ini di lantai 1 ya. Tapi aku lupa namanya. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingat bisa tolong komen di bawah. Nah, kalau buat aku pribadi, mall ini juga memiliki kenangan tersendiri ya teman-teman. Jadi dulu aku cukup sering main ke mall ini sehabis pulang sekolah karena dulu sekolah aku memang dekat dari mall ini. Lokasinya di Jalan Gajah Mada. Oke, ini aku lanjut jalan teman-teman. Ini masih di lantai 3 dan ternyata di sini juga ada gedung bioskop. Ini ada beberapa poster film yang sedang diputar di bioskop ini. Nah, ini juga ada beberapa pengunjung yang kayaknya mau nonton bioskop ya, tapi sayang sekali ini kayaknya belum buka. Terus ini namanya Cinema XX1. Nah, bioskop ini buka setiap hari ya teman-teman, dan mulai dari jam 1 siang sampai jam 10 malaman ya kalau nggak salah ya. Dulu aku pernah nonton sekali di bioskop ini. Terus ini ada peraturan atau rulesnya teman-teman, sebelum kalian nonton bioskop atau masuk ke sini wajib baca ini dulu ya. Nah, ini masih tutup. Ini aku mau lanjut jalan di sebelah sana ya teman-teman. Di sini juga masih ada beberapa poster film, baik yang akan tayang atau yang sudah diputar ya. Ini banyak banget filmnya dan aku juga sudah lama nggak nonton bioskop teman-teman, jadi kangen ya.
nanti kapan-kapan aku mau nonton film, nunggu film yang bagus ya. Tapi soalnya juga di rumah juga ada Netflix, makanya lebih sering nonton film di rumah sih. Soalnya kadang film-film baru kayak gini 3 bulan atau 4 bulan lagi diputar di Netflix ya teman-teman. Nah ini di depan bioskop ternyata ada tangga melingkar kayak gini teman-teman, jadi kalian nggak usah lewat eskalator, bisa langsung naik atau turun lewat tangga itu ke lantai 2. Dan ternyata di dekat gedung bioskop ada foto box kayak gini ya teman-teman. Kalian kalau sama geng atau bestie bisa foto-foto di sini langsung dicetak. Nah ini aku langsung lanjut menuju ke sini. Ini ada Resto Raca Sugi and Barbecue. Jadi sepertinya lantai 3 ini khusus counter atau outlet makanan ya. Karena di sini banyak sekali resto, kayak di ujung sana ada food fair. Terus sebelahnya ada Istanami. Nanti kita lihat satu-satu ya teman-teman, lebih dekat aja. Nah ini aku spill pemandangan dari lantai 3 teman-teman, jadi bisa dilihat ya kondisinya emang cukup sepi. Dari lantai 2 ada beberapa pengunjung yang masih jalan-jalan, terus itu ada beberapa tenan atau counter juga, kondisinya juga sepi. Terus di paling bawah atau lantai 1 itu tengahnya juga sepi ya teman-teman. Nah ini aku lanjut mau jalan ke sebelah kiri ya teman-teman. Ini aku penasaran sama counter atau tenan yang sebelah sana ya. Itu ada food fair, sebenarnya besar sekali dan ada beberapa kedai atau warung atau counter ya. Jadi konsepnya mungkin kayak food court, di dalam banyak sekali yang jualan dengan aneka menu. Terus di ujung sini ada Ichiban Sushi. Nah sebelum ke sana aku mau lanjut jalan sebelah sini dulu teman-teman. Ternyata di sini ada Pokemon Mega Star, ini kayak mainan ya. Jadi kalian hobi Pokemon atau mainan bisa main di sini. Nanti beli tiket atau masukin koin ya teman-teman. Terus ini aku penasaran mau masuk sebelah sini teman-teman, dan ternyata di sini juga ada lift. Jadi kalau kalian mager naik eskalator bisa naik lift aja dari lantai 1, 2 sampai 3. Oke, ini aku lanjut jalan sebelah sini, ternyata ada toilet dan musola ya teman-teman. Ini aku mau mampir ke toilet dulu, mau lihat kondisi di dalam seperti apa. Dan ternyata toiletnya juga cukup bersih. Kemudian ada beberapa bilik atau ruangan. Terus ini untuk urinoirnya juga ada sekitar 4 ya. Dan kondisinya cukup bersih dan wangi ya. Oke, ini aku udah selesai dari toilet. Terus ini aku mau lanjut keluar. Oke, ini aku lanjut jalan teman-teman. Tadi habis dari toilet, ini aku mau menuju ke depan situ ya. Nanti aku spill pemandangan sekitar sini dari lantai 3. Jadi ini aku kasih lihat ya ke kalian untuk kondisi area sini seperti apa. Dan ternyata masih cukup sepi juga teman-teman. Padahal ini sudah hampir jam 11 ya, dan sebentar lagi jam makan siang. Tapi kondisi di sini masih cukup sepi dan lengang seperti ini. Oke lanjut, dan ternyata di depan sana juga ada resto Korea namanya Oppa Dositrak. Oke, ini aku mau lanjut lihat yang di area sebelah sini atau food fairnya. Jadi di sini banyak sekali menu yang dijual ya teman-teman. Ini ada apa ini? Cabai Bandung, terus ada nasi campur Bali. Dan ini masih ada promo. Dan seperti ini teman-teman untuk areanya, jadi panjang masuk ke dalam sana ya. Terus di depan sini ada mainan khusus anak-anak. Nah seperti ini, jadi memang banyak sekali menu yang dijual, dan ini ada tulisan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Terus ini menu-menunya atau nama warungnya, jadi macam-macam teman-teman. Jadi kalau kalian masuk ke sini mau beli makanan gak usah bingung karena banyak sekali menunya. Terus ini di sebelahnya ada Istana Mie dan Es, ini juga langganan aku dari dulu ya. Ini juga makanannya enak-enak. Terus sebelahnya ada Istana Cobek teman-teman. Buat kalian yang suka sambal atau penyetan bisa pesan di sebelah sini. Nah seperti ini teman-teman, ini aku spill pemandangan dari lantai 3 dari ujung ya. Ini kalian bisa lihat dari lantai 1, 2, dan 3 juga kondisi masih cukup sepi dan lengang. Atau mungkin kalau pas sore atau malam atau weekend mall ini selalu ramai ya teman-teman. Nanti bisa komen di bawah ya.
Nah, kalau kalian seharian habis jalan-jalan di mall ini terus capek atau pegel-pegel, nggak usah khawatir, di sini juga ternyata ada kursi pijat. Oke, ini aku lanjut jalan ya teman-teman. Ini posisi masih di lantai 3 dan ternyata di sini ada resto bakso lapangan tembak teman-teman yang terkenal di Jakarta itu ya. Nah, jadi kalau kalian jalan-jalan ke sini dan pecinta kuliner, sudah pasti ini cocok nih kalau di lantai 3 karena emang banyak sekali kedai atau tenan atau resto ya di lantai 3 ini dan macam-macam menunya dan semuanya kelihatannya emang enak-enak banget. Nah, ini aku mau lanjut jalan sebelah sini. Ini sebelah kanan tuh ada apa ya? Ini kayak playground atau cafe buat anak-anak atau apa ya teman-teman? Nanti kalau kalian tahu bisa komen di bawah ya. Terus ini dari sini kelihatan ada Robinson yang tadi ya teman-teman. Tadi aku udah masuk ke sana dan lihat-lihat barang atau bajunya dan ternyata ini di sebelah kanan aku juga masih area Robinson ya teman-teman. Jadi emang ada 3 lokasi, lantai 2, lantai 3, terus sebelah kanan ini juga ternyata Robinson tapi khusus pakaian wanita. Nah, tadi aku udah jalan-jalan di lantai 3, terus ini aku mau lanjut turun lagi ke lantai 2 ya. Ini bisa dilihat juga sebelah sini kondisinya masih belum terlalu rame, tapi untuk interior menurut aku cukup bagus ya teman-teman, nggak kalah sama mall-mall baru yang sekarang. Terus ini aku spill pemandangan dari lantai 2 yang sebelah sini. Itu di depan ada Tenan Watch Club, jualan jam tangan. Dan ini aku mau masuk ke counter Eiger kayak gini ya teman-teman. Mau lihat-lihat tas gunung. Nah, ini aku udah masuk ke dalam counternya teman-teman dan di sini juga bagus banget barangnya. Ini ada beberapa tas, modelnya dan warnanya juga bagus-bagus dan tentunya harganya juga affordable. Nah, selain tas, di sini juga ada sepatu, sandal, kemudian kemeja atau kaos. Jadi cocok buat kalian yang pecinta naik gunung atau outdoor. Nah, ini aku udah turun ke lantai 1 teman-teman. Jadi ini aku masih jalan sembari mau menuju ke pintu keluar ya. Tapi sebelum keluar, ini aku mau kasih lihat beberapa spot area yang tadi belum sempat dilewati ya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian mau ke Mall Ciputra ini, jadi jangan bingung kalau mau masuknya itu bisa diakses dari beberapa pintu masuk dari barat, timur, utara, selatan. Jadi bisa lewat depan Jalan Gajah Mada, kemudian McDonald, kemudian ada dari Glael seperti ini, terus juga dari Ciputra. Nah, jadi kalau kalian mau parkir juga bisa di sebelah Glael itu ada parkir mobil dan motor. Nanti masuknya lewat sini ya teman-teman. Atau kalau kalian cuma mau belanja aja di Glael juga bisa karena lebih dekat dari sini. Oke, ini aku lanjut jalan sebelah sini dan di sini ada counter Baskin Robbins es krim ya teman-teman. Terus di belakangnya itu ada Hotel Ciputra Bakery teman-teman. Nah, ini aku kasih lihat ya. Ini juga langganan aku dari dulu. Soalnya kalau habis jam 7 malam dia ada promo diskon 50% kayak gini teman-teman. Dan rotinya juga enak karena ini keluaran dari Hotel Ciputra dan itu bisa nyambung ya hotelnya ya. Jadi kalau kalian nginep di hotel itu nanti langsung jalan-jalan ke mall, tembusnya langsung di Mall Ciputra ini. Nah, ini aku lanjut jalan sebelah sini teman-teman. Di sini juga ada beberapa counter. Kalau yang di sebelah kiri ini nggak tahu masih renovasi atau tutup ya. Terus ini juga ada counter es krim Lika, ini juga enak, harganya murah teman-teman. Ini juga sering beli aku di situ. Terus juga ada Roti Boy, ini biasa ya, karena hampir semua mall pasti ada Roti Boy. Terus di sebelah kiri ada counter ATM ya, jadi beberapa bank ATM di sini ada semua. Terus depan itu ada Silin ya. Oke teman-teman, ini aku udah selesai ya tadi jalan-jalan di mall ini dari lantai 1, 2, dan 3. Dan juga tadi aku udah spill ya beberapa counter atau tenan di sini dan juga kondisi terbaru atau terkini saat ini Mall Ciputra kondisinya emang nggak terlalu ramai atau sepi ya teman-teman. Nah, buat kalian yang tinggal di daerah sini atau warga Semarang, jangan lupa mampir ke sini ya dan ikut meramaikan mall ini kembali. Oke teman-teman, ini aku udah selesai dan sudah berada di luar pintu masuk utama ya.
di depan itu adalah Jalan Gajah Mada. Jadi kalau kalian mau masuk bisa lewat akses di pintu utama ini. Nah, nanti aku spill untuk bagian pintu samping di Mall Ciputra ini bisa lewat sebelah sini ya teman-teman. Jadi kalau kalian bawa mobil atau motor bisa parkir di sini dan nanti masuknya langsung lewat gelayel di depan itu. Oke, sekian video hari ini. Tunggu video jalan-jalan saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya.